Lu sadar nggak sih? Belakangan ini semua harga naik tapi nilai uang kayaknya makin kecil. Harga sembako naik, BBM naik, biaya hidup ikut naik. Tapi gaji tetap segitu-segitu aja. Dan anehnya banyak orang masih berpikir, semuanya baik-baik aja. Padahal kalau lu perhatiin baik-baik ada sesuatu yang pelan-pelan mulai bergerak di balik layar ekonomi dunia. Sesuatu yang sering jadi tanda, kalau badai besar lagi disiapin, harga emas mulai naik lagi. Emas itu kayak barometer yang ngukur rasa aman manusia. Kalau dunia tenang, orang lupa sama emas. Tapi kalau dunia mulai goyah, inflasi naik, perang pecah, dolar goyah, orang-orang mulai nyari perlindungan. Dan di saat kayak gini, emas bukan cuma logam mulia tapi sinyal. Sinyal bahwa sistem keuangan global lagi mulai kehilangan keseimbangan. Kalau lu ingat, hal yang sama pernah kejadian tahun 2008, krisis finansial global. Waktu itu pasar saham hancur, mata uang goyah, dan yang tetap berdiri tegak cuma satu, emas. Sekarang tanda-tanda itu mulai muncul lagi satu persatu, dan sayangnya kebanyakan orang belum nyadar. Makanya di video ini kita bakal bahas 5 tanda utama yang nunjukin bahwa harga emas sedang dan akan naik lagi. Tapi bukan sekadar naik karena trending, melainkan karena fondasi sistem ekonomi globalnya sendiri lagi rapuh. Gua nggak cuma mau kasih info, tapi gua mau bantu lu melihat pola yang banyak orang lewatin begitu aja. Jadi siapin waktu lu beberapa menit ke depan, karena setelah lu paham 5 tanda ini, lu bakal ngerti kenapa orang-orang besar diam-diam mulai beli emas lagi, sementara kebanyakan orang masih sibuk ngejar cuan cepat di tempat yang salah. Siap, mari kita sikat. 1. Emas simbol aman dan nilai. Ada satu hal menarik dari emas yang bikin dia tetap relevan dari zaman kakek nenek kita sampai sekarang. Emas bukan cuma logam tapi simbol rasa aman. Bahkan bisa dibilang emas adalah satu-satunya bentuk kekayaan yang bisa bikin orang tenang, bahkan di saat dunia lagi berantakan. Coba lu lihat sejarah, setiap kali ekonomi goyah, inflasi naik, atau krisis politik meledak, orang-orang selalu lari ke emas. Kenapa? Karena emas punya reputasi yang nggak bisa ditandingi. Dia nggak tergantung sama janji siapapun. Beda sama uang kertas yang nilainya bergantung pada kepercayaan terhadap pemerintah dan bank sentral. Emas punya nilai yang melekat dari dirinya sendiri. Nggak bisa dicetak seenaknya, nggak bisa dibekukan, dan nilainya nggak bisa dihapus begitu aja karena kebijakan baru. Itu sebabnya waktu inflasi mulai tinggi dan harga kebutuhan pokok terus naik, banyak orang mulai sadar. Uang mereka makin kecil nilainya. Uang sejuta dulu bisa buat belanja seminggu, sekarang bisa habis cuma buat isi kulkas setengah. Dan di situ, emas berperan jadi pelindung daya beli. Dia bukan alat buat jadi kaya cepat, tapi cara buat nggak makin miskin pelan-pelan. Yang menarik, emas juga punya kekuatan psikologis yang unik. Ketika orang pegang emas ada rasa tenang. Bukan cuma karena nilainya stabil, tapi karena emas itu nyata. Lu bisa lihat, pegang, dan simpan sendiri. Itu beda jauh sama angka di layar rekening yang bisa berubah cuma karena satu keputusan bank. Dan kalau lu perhatiin, setiap generasi selalu punya cara sendiri buat ngelindungin diri, tapi emas selalu jadi konstanta. Nenek lu dulu mungkin nyimpen kalung emas di kotak kecil, sekarang orang simpen emas digital di aplikasi. Tapi maknanya tetap sama, rasa aman. Itulah kenapa dalam dunia yang makin nggak pasti, emas nggak cuma soal investasi, dia adalah bentuk ketenangan. Sebuah simbol dari nilai yang bertahan bahkan ketika segalanya berubah. Karena ujung-ujungnya bukan cuma soal berapa banyak yang lu punya, tapi seberapa tenang lu bisa tidur di tengah badai ekonomi. Dan emas, entah dalam bentuk batangan, perhiasan, atau digital, selalu punya cara buat ngasih rasa aman itu. 2. Emas tolak ukur kepercayaan. Harga emas itu ibarat cermin, bukan hanya mencerminkan kondisi ekonomi, tapi juga tingkat kepercayaan manusia terhadap sistem keuangan. Dan yang menarik, emas naik bukan karena orang tiba-tiba ikut tren atau karena rame di media. Emas naik karena satu hal yang jauh lebih dalam. Kepercayaan terhadap uang kertas mulai runtuh. Coba pikir, setiap uang kertas yang kita pegang sebenarnya cuma selembar janji. Nilainya bukan dari kertasnya, tapi dari kepercayaan kita bahwa pemerintah dan bank sentral bisa menjaga stabilitasnya. Begitu kepercayaan itu goyah karena inflasi, utang negara, atau kebijakan moneter yang ngawur, orang mulai mencari sesuatu yang lebih nyata. Dan disitulah emas masuk. Emas nggak butuh tanda tangan pejabat buat diakui nilainya. Dia nggak bisa dicetak tanpa batas, nggak bisa dimanipulasi lewat suku bunga, dan nggak bisa dihapus dari sistem cuma karena krisis digital. Nilai emas muncul dari satu hal sederhana, kelangkaan dan kepercayaan universal. Dari dulu sampai sekarang emas selalu dianggap bernilai, dari Mesir kuno sampai bursa modern. Makanya setiap kali lu lihat berita tentang dolar AIS melemah, krisis utang di Eropa,
atau bank sentral yang terus mencetak uang, harga emas biasanya ikut naik. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa orang-orang di seluruh dunia sedang kehilangan keyakinan terhadap janji-janji ekonomi. Ketika mata uang mulai rapuh, emas jadi bahasa universal yang bisa dipercaya semua orang. Entah lu tinggal di Jakarta, Tokyo, atau New York. Dan menariknya, pergerakan emas itu seringkali jadi sinyal awal sebelum krisis besar muncul. Saat orang-orang kaya dan institusi besar mulai kumpulin emas diam-diam, itu biasanya berarti mereka udah mulai nggak percaya sama stabilitas sistem yang ada. Mereka tahu, kalau kepercayaan pada uang runtuh, emas bakal jadi tempat pelarian terakhir. Jadi kalau lu lihat harga emas pelan-pelan naik bukan karena isu musiman, tapi karena dunia mulai kehilangan rasa percaya, itu tanda yang harus diperhatiin. Karena emas bukan cuma logam mulia, dia adalah tolak ukur kepercayaan global. Dan setiap kali kepercayaan itu menurun, emas selalu membuktikan satu hal sederhana, bahwa nilai sejati nggak butuh janji siapapun untuk bertahan. Tanda 1, inflasi mulai nyata. Inflasi itu kayak pencuri yang pelan tapi pasti ngambil nilai dari uang yang kita simpan. Nggak terasa dari awal tapi tiba-tiba harga beras, telur, dan bensin naik semua sementara gaji segitu-gitu aja. Itu momen ketika banyak orang baru sadar, uang yang mereka pegang sekarang udah nggak sekuat dulu lagi. Dan inilah tanda pertama kalau harga emas akan mulai naik. Karena setiap kali inflasi terasa di kehidupan sehari-hari, orang langsung mulai nyari tempat berlindung buat melindungi nilai kekayaannya. Yang paling klasik dan paling dipercaya dari dulu sampai sekarang ya, emas. Berbeda dengan uang kertas, emas nggak bisa dicetak semaunya. Bank sentral bisa nambah pasokan uang triliunan hanya dengan satu keputusan. Tapi buat nambah pasokan emas butuh waktu bertahun-tahun, alat berat, dan sumber daya besar. Artinya jumlah emas terbatas. Dan kelangkaan inilah yang bikin nilainya tahan terhadap inflasi. Coba lihat sejarah. Dari krisis minyak tahun 1970-an sampai pandemi 2020, pola ini selalu berulang. Setiap kali inflasi melonjak, harga emas ikut terbang. Karena orang sadar, satu-satunya cara menjaga kekayaan di tengah nilai uang yang terus menurun adalah dengan memegang sesuatu yang nggak bisa dimanipulasi. Contohnya sederhana. Kalau lu simpan 10 juta di tabungan selama setahun dengan bunga kecil, tapi inflasi 6%, nilai real uang lu otomatis turun. Tapi kalau lu simpan sebagian dalam bentuk emas, nilainya cenderung ikut menyesuaikan dengan naiknya harga barang. Itu artinya, emas menjaga daya beli lu tetap utuh bahkan saat dunia lagi nggak stabil. Dan yang menarik, tanda-tanda inflasi sekarang udah makin jelas. Harga bahan pokok naik di banyak negara, ongkos transportasi meningkat, dan suku bunga tinggi mulai bikin ekonomi tersendat. Situasi kayak gini biasanya jadi pemicu klasik untuk kenaikan harga emas di fase berikutnya. Karena pada akhirnya, inflasi bukan cuma soal angka di laporan ekonomi. Itu soal rasa kehilangan kendali terhadap nilai uang. Dan ketika masyarakat mulai merasakannya langsung di dapur dan dompet mereka berbondong-bondong mencari sesuatu yang bisa dipercaya. Itulah saat emas kembali bersinar, bukan karena tren, tapi karena logika bertahan hidup yang paling dasar, melindungi nilai sebelum semuanya keburu tergerus. Tanda 2 dan 3, dolar melemah. Kalau inflasi adalah tanda pertama emas akan naik, maka turunnya suku bunga dan melemahnya dolar adalah dua tanda berikutnya, dan keduanya sering datang seperti dua sisi dari koin yang sama. Bayangin kondisi ini. Ekonomi mulai melambat, angka pengangguran naik, konsumsi menurun, dan pasar keuangan mulai goyah. Dalam situasi kayak gitu, bank sentral punya satu jurus klasik, nurunin suku bunga. Tujuannya jelas, biar uang lebih mudah mengalir, biar orang mau pinjam, bisnis mau ekspansi, dan ekonomi bisa hidup lagi. Tapi yang sering dilupain banyak orang, setiap kali suku bunga turun, nilai uang ikut melemah. Karena bunga tabungan jadi nggak menarik, imbal hasil obligasi turun, dan pelaku pasar mulai kabur dari aset yang cuman diam. Mereka butuh sesuatu yang bisa menjaga nilai di tengah uang yang makin murah. Dan di titik inilah, emas kembali jadi primadona. Emas nggak kasih bunga, benar. Tapi justru itu yang bikin dia istimewa, nilainya nggak bisa dimanipulasi lewat kebijakan moneter. Waktu bank sentral cetak triliunan uang baru buat nyelamatin ekonomi, nilai uang kertas pelan-pelan tergerus. Tapi 1 ons emas, masih 1 ons emas, nggak peduli berapa banyak uang yang beredar di dunia. Sekarang masuk ke faktor kedua yang nggak kalah penting, dolar Amerika. Karena hampir semua harga emas dunia dihitung pakai dolar, maka pergerakan dolar secara langsung memengaruhi harga emas global. Logikanya sederhana, ketika dolar menguat, butuh lebih sedikit dolar buat beli 1 ons emas. Tapi ketika dolar melemah,
harga emas dalam dolar otomatis kelihatan lebih tinggi. Dan menariknya, pelemahan dolar hampir selalu datang bareng dengan penurunan suku bunga. Kenapa? Karena saat bunga rendah, investor global nggak tertarik simpan uangnya dalam bentuk dolar. Mereka lari ke aset lain, salah satunya emas. Makanya ketika dua hal ini berjalan bareng, suku bunga rendah dan dolar melemah, itu kayak bahan bakar ganda yang mendorong harga emas terbang. Kalau kita lihat sejarah, polanya jelas banget. Tahun 2008, waktu krisis keuangan global, The Fed nurunin suku bunga ke hampir nol. Nilai dolar langsung ambruk dan dalam 2 tahun harga emas melonjak hampir 100%. Tahun 2020, saat pandemi melanda, skenario serupa terulang lagi. Stimulus triliunan dolar digelontorkan, suku bunga ditekan sampai nol, dan dolar kembali goyah. Hasilnya, harga emas tembus rekor tertinggi dalam sejarah, menyentuh lebih dari $2.000 per ons. Dan sekarang, kalau lu perhatikan tanda-tandanya, dunia mulai mengarah ke situ lagi. Ekonomi global melambat, inflasi tinggi tapi daya beli melemah. Utang negara-negara besar makin menumpuk, dan bank sentral mulai memberi sinyal pelonggaran suku bunga. Sementara itu dolar, yang dulu jadi simbol kekuatan, mulai kehilangan dominasinya di mata banyak negara. Bahkan beberapa negara besar udah mulai mengurangi ketergantungan pada dolar dalam perdagangan internasional mereka. China, Rusia, India, bahkan beberapa negara Timur Tengah perlahan-lahan mulai transisi, dan tiap langkah kecil itu efeknya berantai. Kepercayaan terhadap dolar sedikit demi sedikit terkikis. Dan ketika kepercayaan terhadap dolar menurun, kepercayaan terhadap emas justru meningkat. Jadi kalau dua hal ini mulai berjalan bersamaan, suku bunga turun dan dolar melemah, itu bukan sekadar fenomena ekonomi biasa. Itu alarm klasik bahwa harga emas sedang bersiap untuk naik lagi. Karena sejarah udah berkali-kali buktiin, setiap kali dunia kehilangan keyakinan pada uang kertas, setiap kali sistem keuangan mulai goyah karena kebijakan uang murah, emas selalu naik ke panggung utama. Bukan sebagai alat spekulasi cepat, tapi sebagai penjaga nilai sejati, simbol dari kepercayaan yang nggak bisa dicetak, dipalsukan, atau dikendalikan oleh siapapun. Tanda 4 dan 5, dunia goyang. Ada satu hal yang selalu sama sejak ratusan tahun lalu. Setiap kali dunia mulai goyah, emas selalu jadi tempat orang berlindung. Perang, krisis energi, konflik politik, atau ketegangan antar negara, semuanya punya efek domino ke ekonomi global. Begitu berita buruk muncul, pasar finansial biasanya langsung bereaksi. Saham jatuh, mata uang berfluktuasi liar, dan rasa takut menyebar lebih cepat daripada data ekonomi itu sendiri. Di titik itulah emas kembali bersinar. Karena emas bukan cuma soal nilai, tapi soal kepercayaan. Waktu dunia mulai kehilangan arah, orang butuh sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang nyata, bisa disentuh dan diakui nilainya dimanapun. Dan emas punya 3 hal itu. Coba lihat setiap kali dunia menghadapi gejolak besar. Saat invasi Rusia ke Ukraina, harga emas langsung melonjak karena pasar takut konflik bakal melebar dan suplai energi terganggu. Waktu krisis Timur Tengah pecah dan harga minyak naik tajam, emas ikut merangkak karena investor lari dari risiko. Bahkan waktu pandemi 2020 bikin dunia lumpuh, harga emas sempat menembus rekor tertinggi dalam sejarah. Semua itu bukan kebetulan, karena di tengah ketidakpastian, emas adalah simbol stabilitas. Sebuah aset yang nggak bisa dibekukan pemerintah, nggak tergantung pada sistem dan nggak bisa jatuh hanya karena sentimen. Tapi ada sisi lain yang sering lu nggak sadari, dan ini penting banget, terutama buat kita yang tinggal di negara berkembang kayak Indonesia. Waktu dunia goyah, bukan cuma investor besar yang beli emas. Masyarakat biasa juga ikut berbondong-bondong beli, entah dalam bentuk logam mulia, perhiasan, atau emas digital. Dan karena permintaan lokal naik sementara pasokan terbatas, harga emas di dalam negeri sering naik lebih cepat daripada harga globalnya. Fenomena ini udah sering terjadi. Di tahun 2020 misalnya, saat pandemi membuat orang takut dan ekonomi nggak pasti, permintaan emas retail di Indonesia melonjak tajam sampai beberapa gerai logam mulia kehabisan stok. Harga emas Antam bahkan sempat melampaui kenaikan emas dunia. Kenapa? Karena rasa takut itu nyata dan semua orang ingin rasa aman yang bisa mereka genggam. Ini juga terjadi di banyak negara lain. Di India, Tiongkok, bahkan Turki, permintaan emas retail melonjak setiap kali krisis melanda. Dan itu bikin efek global makin kuat karena pasokan emas baru dari tambang nggak bisa naik secepat permintaan pasar. Makanya, kalau lu lihat berita dunia makin panas, perang di satu sisi, krisis energi di sisi lain, dan ekonomi global mulai kehilangan arah, itu bukan cuma berita politik, itu juga sinyal ekonomi. Sinyal bahwa harga emas mungkin sedang bersiap naik.
Karena dalam sejarah modern, setiap kali dunia kehilangan stabilitas, orang akan mencari pegangan baru. Dan sampai hari ini, belum ada satupun aset yang bisa menggantikan peran emas sepenuhnya. Jadi kalau lu perhatiin dunia mulai gonjang-ganjing, nggak ada salahnya mulai siaga. Bukan buat panik, tapi buat bersiap. Karena di tengah dunia yang goyah, emas bukan sekadar investasi, tapi simbol rasa aman yang masih bisa dipercaya. Penutup, kalau lu perhatiin dari semua tanda yang tadi kita bahas, ada satu kesimpulan yang nggak bisa lu abaikan. Harga emas nggak pernah naik karena kebetulan. Setiap kenaikan besar selalu punya akar, entah karena inflasi yang makin parah, dolar yang kehilangan kekuatannya, konflik antar negara, atau ketidakpastian global yang bikin orang mulai kehilangan rasa aman terhadap sistem keuangan. Dan itulah hal yang sering dilupain banyak orang. Mereka ngelihat grafik emas naik, buru-buru ikut beli. Begitu turun dikit, panik, terus dijual. Padahal kalau lu ngerti esensi dari emas, lu bakal sadar emas bukan permainan cepat, tapi perjalanan panjang. Dia bukan buat orang yang mau kaya mendadak, tapi buat orang yang mau tetap tenang ketika dunia lagi nggak menentu. Tapi di sisi lain, ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar kapan harga emas naik, yaitu bagaimana cara lu bersikap dalam menghadapi perubahan itu. Karena kunci utama dalam investasi bukan cuma pengetahuan tentang pasar, tapi penguasaan diri. Banyak orang gagal bukan karena mereka salah pilih aset, tapi karena mereka nggak sabar. Mereka pengen hasil besar dalam waktu cepat. Padahal semua orang yang berhasil di dunia finansial, dari investor besar sampai orang biasa yang sukses secara perlahan, punya satu kesamaan. Mereka sabar dan konsisten. Orang kaya ngerti prinsip ini. Emas bukan buat dikejar, tapi buat dipelihara. Nilainya nggak melonjak tiap hari, tapi terus bertumbuh seiring waktu. Dia kayak pohon besar, nggak tumbuh dalam semalam, tapi kalau lu rawat, akarnya makin kuat dan daunnya makin rimbun. Dan disinilah efek compounding mulai bekerja. Ketika lu disiplin nambah sedikit demi sedikit, entah itu tiap bulan atau tiap kali ada rezeki lebih, nilainya bakal tumbuh secara eksponensial. Bukan cuma dari harga emasnya yang naik, tapi dari kebiasaan lu yang makin solid. Kebiasaan buat mikir jangka panjang. Kebiasaan buat nggak gampang tergoda sama tren sesaat. Kebiasaan buat ngelola rasa takut dan serakah di waktu yang sama. Yang penting bukan seberapa besar lu mulai, tapi seberapa lama lu bisa bertahan. Mulai dari 100.000, 200.000, atau berapapun yang lu sanggupin itu jauh lebih bermakna daripada nunggu punya modal besar tapi nggak pernah mulai. Karena dalam dunia investasi, kesadaran jangka panjang jauh lebih berharga daripada keberuntungan jangka pendek. Dan kalau lu bisa ngelatih kesabaran itu, bukan cuma emas yang tumbuh, tapi mental lu juga ikut berkembang. Ada satu hal penting lagi yang sering dilewatkan orang. Jangan cuma lihat emas sebagai alat cari untung. Lihat dia sebagai alat proteksi. Sebagai pelindung nilai dari hasil kerja keras lu selama ini. Karena ketika sistem ekonomi goyah, emas tetap berdiri tegak. Dan dalam momen kayak gitu, rasa aman jauh lebih bernilai daripada sekadar angka di rekening. Pada akhirnya, investasi bukan cuma soal berapa banyak lu punya, tapi seberapa tenang lu bisa hidup. Karena apa gunanya uang banyak kalau tiap kali lihat berita lu cemas, takut kehilangan semuanya? Emas, dengan segala kesederhanaannya, ngasih satu hal yang jarang didapat dari aset lain, ketenangan batin. Dan itu sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan harga berapapun. Jadi kalau lu suka konten reflektif kayak gini, jangan lupa like video ini, biar gua tahu lu pengen gua terus bahas hal-hal penting soal keuangan, kesadaran finansial, dan cara berpikir jangka panjang. Dan kalau lu punya keluh kesah, keresahan, atau sekadar pengen curhat soal kondisi keuangan lu sekarang, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu dari sana kita bisa diskusi bareng-bareng, bukan dari posisi siapa paling pinter, tapi dari niat buat sama-sama belajar ngelola hidup dengan lebih bijak. Terima kasih banget buat lu yang udah nonton sampai akhir. Gua harap video ini bukan cuma nambah pengetahuan, tapi juga nambah kesadaran. Karena pada akhirnya, langkah kecil yang lu mulai hari ini, kalau dilakukan dengan sabar dan konsisten, bisa jadi fondasi besar buat masa depan yang lebih tenang. Gua tunggu lu di video selanjutnya.